tahu kompleks apa? Apa maksud kompleks di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cenderungan yang lemah untuk membentuk kompleks. Apa maksudnya kompleks ini? Apa senyawa kompleks? Udah pernah dapat sebelumnya? Ketika kuliah or satu mungkin ya dasar lupa. Ayo, senyawa kompleks apa? Senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks. Senyawa yang mengandung satu atau lebih ion kompleks. Oke, satu atau lebih ion kompleks. Nah, ion kompleks itu sendiri apa? Apa sih ion kompleks? Spesifik lagi, ion kompleksnya itu apa? Kation itu enggak. Kalau kation itu ya tadi unsur yang melepaskan elektron valensinya membentuk kation gitu ya. Kalau kompleksnya sendiri penggabungan ligan dan logam. Nah, penggabungan ligan dan logam. Nah, itu udah lebih jelas lagi gitu ya. Gabungan ligan dan logam. Katanya apa? Jadi melalui ikatan apa? Kalau pembentukan kompleks. Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Sementara kalau kita lihat senyawa-senyawa yang terbentuk dari grup blok S ini sifatnya apa? Senyawa yang dihasilkan itu apa? Ikatannya apa? Misalnya tadi ada Na dengan Cl misalnya gitu ya, atau I dengan F misalnya, itu interaksinya bagaimana? Apakah melalui ikatan kovalen koordinasi? Tidak. Jadi melalui apa? Jenis ikatannya apa? Ikatannya ionik. Iya, ikatannya ionik kan ya? Ikatannya ionik. Jadi memang untuk logam-logam golongan 1 ya dan 2 yang tergabung dalam blok S ini tadi ya, karena muatannya rendah ya, muatannya rendah dan radius ioniknya cukup besar, logam-logam alkali itu memiliki kecenderungan yang rendah untuk membentuk senyawa kompleks. Ya, walaupun sebenarnya kan tadi sudah ada yang menyampaikan kalau senyawa kompleks itu dibentuk oleh atom pusat ya, atom pusat dengan ligan. Nah, atom pusat itu kan bisa logam, bisa dalam bentuk logam. Sementara juga grup 1A, 1 atau grup 2 itu kan logam. Tapi memang kecenderungannya memang untuk membentuk senyawa kompleks itu, karena memang kalau senyawa kompleks itu kan terbentuknya melalui ikatan kovalen koordinasi ya, bukan melalui. Sementara kalau untuk unsur-unsur grup blok S ini, grup 1 dan grup 2, dia cenderung membentuk senyawanya yang sifatnya ionik ya. Jadi memang untuk senyawa kompleks sendiri ya lebih banyak itu dibentuk oleh unsur-unsur yang berasal dari logam transisi. Tapi bukan berarti tidak ada kompleks di grup utama ini ya, grup 1, grup 2 itu tidak ada gitu ya. Jadi memang sedikit dibandingkan kalau misalnya logamnya dari golongan
transisi itu banyak sekali jenis nyawa kompleks yang bisa terbentuk. Ya. Nah, jadi misalnya litium, ya, litium atau natrium, ya, ini bisa digunakan sebagai drying agent. Jadi bisa. Sebenarnya kalau suatu senyawa begitu bisa digunakan sebagai bahan pengering begitu ya, karena dia menyerap air. Nah, ketika menyerap air sebenarnya tuh terbentuk dia bisa menyerap sejumlah air gitu ya, membentuk suatu senyawa kompleks kayak gitu ya. Nah, ini untuk grup 1 dan grup 2 yang untuk blok S ini pembentukan kompleks umumnya karena ada interaksi elektrostatik ya antara logam dengan molekul-molekul yang sifatnya polar kayak tadi misalnya H2O ya. Jadi bisa antara logam grup 1 atau grup 2 ya mengalami interaksi dengan suatu molekul yang polar ya, tapi tetap melalui interaksi elektrostatik kemudian memungkinkan terjadinya pembentukan kompleks gitu ya. Walaupun sebenarnya sih kompleks itu kan lebih ke konsepnya asam basa Lewis gitu ya, ikatan kovalen koordinasi ya. Tapi itu tadi seperti saya bilang tetap ditemukan gitu senyawa kompleks ya yang atom pusatnya itu logam grup 1 atau grup 1 ya, grup 1 ya. Tapi memang tidak banyak ditemukan. Nah, salah satunya ini ya, dia bisa membentuk mengalami interaksi dengan molekul yang polar, contohnya air, kemudian dia membentuk senyawa kompleks ya. Nah, makanya aplikasinya juga untuk bisa digunakan sebagai drying agent ya, jadi untuk penyerap air gitu ya, penyerap kandungan air yang ada di produk gitu ya. Untuk produk itu ditambah drying agent supaya kelembapannya berkurang kayak gitu ya. Nah, jadi untuk kecenderungan pembentukan kompleks sekali lagi yang punya kemampuan tinggi untuk membentuk kompleks itu adalah logam-logam yang berasal dari golongan transisi ya. Di blok S kecenderungannya rendah tetapi masih ada gitu ya, bukan berarti tidak ada. Kecenderungannya rendah ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada juga kompleks yang bisa terbentuk ya. Nah, ini misalnya contohnya si Li ya, Li ya bisa membentuk kompleks dengan H2O jadinya ya. Li H2O 4 kali. Tentu saja karena H2O ini ligan yang tidak bermuatan, sementara Li itu dari golongan 1 bermuatan plus 1 gitu ya. Ya, nantinya senyawa kompleksnya, ion kompleksnya bermuatan plus 1. Nah, contoh lain misalnya untuk rubidium karena ukurannya yang lebih besar dari lithium sehingga memungkinkan rubidium ini mengakomodir lebih banyak molekul air gitu ya dibandingkan dengan Li. Jadi rumus senyawa kompleksnya begitu menjadi tidak sama bilangan koordinasinya gitu ya. Jadi ini si lithium itu punya kemampuan untuk mengakomodir 4 molekul air saja gitu ya, membentuk suatu senyawa kompleks antara Li dengan H2O ya yang bentuknya tetrahedral. Sementara karena Rb ukurannya lebih besar jadi mampu mengakomodir lebih banyak molekul air sehingga struktur dari senyawa kompleks antara Lb dengan H2O itu menjadi oktahedral ya. Nah, ukurannya lebih besar lebih mampu mengakomodir lebih banyak molekul air untuk berdekatan dengannya ya. Nah, ini jadi ini contohnya ya, jadi contoh kompleks yang bisa dibentuk oleh unsur-unsur dari blok S ya. Kalau logam transisi itu banyak sekali, makanya nanti juga kita ada mata kuliah kimia koordinasi khusus membahas
kita lihat ini, tentu saja ketika kita belajar tentang kimia unsur, tabel periodik gitu ya, kita akan melihat sifat-sifat periodik dari unsur-unsur tersebut ya. Ini variasi properties of element, jadi ada beberapa sifat yang bisa kita lihat gitu ya, dari masing-masing unsur yang ada di blok S. Ini ada atomic radius atom, kemudian ada entalpi ionisasi atau energi ionisasi, ada entalpi hidrasi ya, kemampuan untuk tadi mengikat air tadi ya, kemudian ada melting point, dan ada juga reaksi-reaksi kimia dari blok S. Nah, kalau radius atom itu apa sih? Radius atom jari ukuran. Jari. Nah, gimana ngitungnya? Radius itu jari-jari, berarti jari-jari dari Atom. Dari inti atom ke orbital. Ya, jadi dari atom itu gitu ya, dari atom tersebut. Kita mungkin kenal juga ada radius ionik. Apa bedanya radius ionik sama radius atomik? Atomic radius sama ionic radius ada bedanya? Ada. Ya yuk. Apa beda atom sama ion? Kalau dia ionik itu dihitung setelah dia melepas atau menerima elektron. Iya, oke. Yang Kalau atom yang dia dalam keadaan netral gitu ya. Ya. Ya, oke. Jadi yang kita bahas sekarang ini atomic radius. Jadi tidak dalam kondisi dia melepas. Ada nanti radius ionik itu ada gitu ya, tadi seperti disampaikan sama Nayu tadi ya. Kalau radius ionik ya sudah dalam bentuk ionnya gitu. Apakah dia anion atau apakah dia kation. Kalau kecenderungannya ketika suatu unsur membentuk kation, jari-jarinya menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan atomnya, atom induknya yang dalam keadaan netral. Misalnya nih natrium gitu ya, kemudian membentuk Na+. Nah, mana ukuran yang lebih besar, radius mana yang lebih besar, Na atau Na+? Na+. Yang lebih besar? Na, ya. Karena kalau sudah lepas elektronnya kan menjadi elektron yang terluarnya itu kan elektron panasnya udah lepas. Jadi kita ngitung radius bukan lagi dari ininya ya, cuma elektron yang di bagian dalamnya. Radius itu kan kita ngitung dari inti gitu sampai ke elektron yang terluar. Lah, kalau elektron terluarnya sudah lepas, kan itu udah nggak bisa dihitung lagi sebagai suatu radiusnya. Sehingga kalau misalnya suatu unsur melepaskan elektron valensi, radiusnya itu menjadi lebih kecil ketika dia ion. Tapi kalau suatu unsur menangkap elektron, kemudian menghasilkan anion, ketambahan elektronnya, nanti dibandingkan dengan atomnya sendiri, radiusnya itu menjadi lebih besar. Gitu ya? Bisa dipahami? Jadi, apakah suatu atom itu nanti membentuk anion atau kation, itu berpengaruh terhadap radiusnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara tentang kation atau anion, radius yang kita bicarakan ada radius ionnya. Oke. Nah, ini atomic radius atomnya tentu saja secara umum gitu ya, bahwa kalau unsur itu bertambah kulitnya, radiusnya akan bertambah lebih besar. Jadi kita bisa lihat grup 1 ya, misalnya Li, Na, kalium, rhodium, cesium, francium, ya semakin tua semakin besar. Kenapa? Karena kulitnya juga bertambah gitu ya. Periodenya kan nambah ya. Periode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di periode 7 itu kan lebih besar nomor atomnya. Ya. Kulitnya lebih banyak, sehingga memang tentu saja radius atomnya akan jauh lebih besar. Ya, itu sifat periodik yang umum gitu ya, bahwa radius atom itu tentu saja dari atas ke bawah
bawah akan bertambah. Kenapa? Karena memang bertambah kulitnya gitu. Tapi kalau dari kiri ke kanan, radius itu semakin besar atau tidak ya? Kalau dari atas ke kiri. Oke, kalau dari atas ke bawah kan sekali ini ya, seperti ini ya. Jadi untuk satu grup, untuk dalam satu golongan, dari atas ke bawah dia akan semakin besar ininya, radiusnya, jari-jarinya. Itu ukurannya jadi semakin besar gitu. Tapi kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan kan semakin besar semakin kecil. Semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Jumlah ikatannya makin banyak. Ya, jadi ikatannya jadi semakin kan kulitnya sama saja gitu ya, cuma elektron banyak. Elektron jadi dalam ya, menjadi lebih kecil gitu ya. Kalau dalam satu periode ya, dalam satu periode ke kanan itu ukuran akan jadi lebih kecil. Tapi kalau dari atas ke bawah, radius itu akan jadi lebih besar. Ini ya, ini untuk sifat-sifat periodiknya untuk radius atom ya, dari atas ke bawah semakin besar. Kenapa? Karena kulitnya nambah. Ya. Ini progressing down satu, jadi dari atas ke bawah maksudnya itu ya, semakin ke bawah radius itu akan meningkat. Kenapa? Karena kulitnya bertambah. Saya ini tadi ini. Nah, kemudian ini yang energi ionisasi. Jadi kenapa unsur-unsur blok S itu tadi mudah membentuk kation? Karena memang energi ionisasinya kecil gitu, jadi lebih mudah untuk melepaskan elektron. Tapi mungkin ini Anda bisa lihat ya, cenderungannya tentu saja energi ionisasi itu akan lebih yang pertama, elektron yang pertama itu akan lebih mudah dilepas, tapi kemudian kalau mau melepaskan elektron kedua itu akan jauh lebih susah dibandingkan melepaskan elektron yang pertama ya. Demikian juga kalau misalnya seperti di grup 2 gitu ya, energi ionisasi pertama lebih rendah, kemudian naik lagi untuk energi ionisasi keduanya tentu saja akan lebih besar gitu ya. Nah, akan menjadi berkali-kali lipatnya untuk melepaskan elektron yang ketiga gitu ya. Jadi memang ini juga kecenderungan periodik yang umum gitu ya, bahwa energi ionisasi pertama itu jauh lebih kecil gitu ya, jadi lebih mudah untuk melepaskan elektron. Tapi kita bisa lihat bahwa energi ionisasi itu menurun dari atas ke bawah gitu. Karena dengan ukuran semakin besar, daya tariknya itu jadi semakin kecil, shieldingnya, perlindungan masing-masing elektron terhadap elektron yang ada di bagian dalam terhadap elektron valensi itu menjadi berkurang gitu ya, sehingga karena terjadi tarikannya lebih kecil ya, dari inti menarik elektron terluar itu menjadi lebih kecil karena ada shielding dari elektron yang lebih dalam ya, sehingga elektron yang lebih luar itu menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Jadi energi ionisasi ini dari atas ke bawah itu menjadi semakin kecil ya. Jadi dari atas ke bawah grup energi ionisasinya turun. Artinya apa? Kalau energi ionisasinya turun, si elektron itu lebih mudah untuk dilepas. Ya, makanya sifat logamnya tadi kita lihat, karakter logam dari blok S ini dari atas ke bawah juga naik. Gitu. Karena apa? Karena semakin ke bawah, semakin mudah si unsur ini melepaskan elektron valensinya, sehingga karakter logamnya menjadi lebih besar. Ya. Oke, jadi kenapa dia lebih mudah untuk melepaskan elektron ya tadi ya? Dari small shielding. Jadi shielding itu adalah ada inti, kemudian ada elektron ya, di kulit pertama misalnya, di kulit kedua gitu ya. Nah, kalau semakin banyak elektronnya ya, semakin besar nomor atomnya, shieldingnya itu menjadi lebih besar. Shielding itu perlindungan. Jadi si elektron yang bagian dalam ini melindungi elektron yang lebih luar.
terlindungi oleh elektron yang lebih dalam, daya tarik antara elektron paling luar dengan inti itu menjadi kecil, sehingga elektron yang ada di luar itu menjadi mudah lepas. Nah, semakin mudah lepas, indikasinya energi ionisasinya itu juga turun, ya. Jadi ini penjelasan untuk energi ionisasi, ya. Energi ionisasinya dari atas ke bawah turun. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ibu mau nanya dikit, Bu. Ya. Tadi kan kata Ibu pas energi ionisasi itu pas melepaskan elektron kedua itu akan lebih susah dibandingkan melepaskan elektron pertama. Itu kenapa ya? Nah, kenapa? Siapa? Siapa yang bisa jawab? Karena berhubungan dengan kulitnya. Iya ya, jadi sebenarnya kan elektron valensi itu adalah elektron yang lebih mudah dilepas, gitu ya, karena tadi energi ionisasinya memang kecil gitu. Tetapi kalau grup 1 kan energi elektron valensi itu hanya satu, ya. Kalau kita lihat konfigurasi elektron grup 1 itu kan dia berada di orbital S1, ya. Misalnya tadi sodium, ya, ini S2, 2S2, 2B6, 3S1, ya. Nah, kalau energi yang kita sebut dengan energi ionisasi pertama tadi, kan kita melepaskan elektron valensi, energinya lebih rendah. Tetapi kalau kita sudah melepaskan elektron ada yang core di lebih dalam, yang sudah stabil menempati orbital P sudah penuh, itu akan lebih susah untuk melepaskan elektronnya. Makanya kalau kita lihat misalnya, kenapa tadi yang temannya di awal tadi nanya, Bu, kok elektron negatif kita sampai di grup 17 baik gitu, di grup 7 saja gitu. Kenapa yang bagian, nah karena kan sudah grup ini ya, karena sudah logam gas mulia begitu, konfigurasi elektronnya sudah penuh semua gitu ya, orbital S-nya penuh, orbital P-nya penuh, kecenderungan untuk melepas atau menarik elektron itu jadi semakin rendah, sama aja dengan ini ya. Jadi kondisi ini juga kalau yang dilepaskan itu hanya elektron valensi saja, ini ya, elektron valensinya energinya lebih kecil, ya, lebih kecil. Melepaskan. Nah, kalau kita juga kemudian berpikir bahwa elektron yang ini pasti ketarik ke inti lebih kuat dibanding yang ini, ya, karena ini yang paling luar itu yang paling mudah untuk dilepaskan, kulit yang paling banyak gitu ya, yang paling besar, pasti akan lebih mudah dilepaskan dibandingkan kalau kita mau melepaskan yang ini. Makanya semakin banyak jumlah elektron yang kita lepaskan, akan semakin tinggi energi yang dibutuhkan juga gitu, ya. Jadi untuk energi ionisasi pertama itu lebih rendah, lebih mudah bisa terjadi. Tetapi kalau untuk yang seterusnya melepaskan elektron yang ada core lebih dalamnya gitu ya, intinya itu lebih di bagian dalam gitu ya, kulit lebih dalam, bukan elektron valensi, itu memang ya akan jauh lebih susah ya untuk melepasnya. Nah ini ya, jadi proses pelepasan elektron ya itu tergantung pada ikatan elektron tersebut ke inti. Kalau semakin kuat terikat ke inti, pasti akan semakin dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini misalnya lithium gitu ya, waktu melepas yang 1S2, 1S2, 2S1 gitu. Nah, yang melepaskan satu elektron itu mudah, tapi kalau mau melepaskan yang di 1S2-nya ya supaya jadi Li plus 2 misalnya gitu, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar ya, sehingga ya tidak otomatis bisa dilaksanakan gitu ya.
atau masih terjadi gitu ya. Bisa saja melepaskan elektron yang di bagian lebih dalam, tapi tentu saja ini butuhkan energi yang lebih. Ya, mungkin itu jawaban dari Ibu. Cukup bisa dipahami atau gimana? Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama.